COVID-19. Nama virus yang satu ini memang menjadi populer 4 bulan belakangan ini. Setiap gue denger ya, gue tuh kayak jadi bergidik dan rasanya merinding aja gitu dengar nama virus itu. Soalnya itu udah memakan korban jiwa hampir 200 ribuan orang di seluruh dunia. Selain memakan jiwa ya, COVID-19 ini juga ngorbanin cinta. Hai Moveners, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terserah deh waktunya kapan. Kembali lagi di podcast Lupain Mantan. Kali ini masih bersama gue, Kireina Nabi. Gini. Sebenarnya gue mau sharing beberapa pengalaman gue mengenai COVID-19 alias virus corona atau coronavirus. Tapi ini berhubungan sama cinta. Kalau lo berpikirnya cuma cinta antara lo dan pacar, bukan. Masalahnya cinta sama keluarga dan teman itu juga terhambat. Gue jelasin singkat padat dan umumnya soal si virus corona ini sedikit aja ya. COVID-19 ini atau COVID-19 ini membuat movers gak boleh deket-deket sama orang. Bener gak? Lu mau ngobrol sama tetangga di depan rumah nih misalnya. Biasanya sih bisa lu ngobrol di depan pagar atau lu main ke rumahnya gitu kan. Tapi ini gak bisa, karena lu mesti jaga jarak kan. Paling gak 2 meter lu jaga jarak sama dia. Dan lu juga gak bisa ngeliat ekspresi mukanya saat ngobrol, karena mereka harus pakai masker setiap keluar rumah. Pokoknya jadi gak seru sih hubungan kedekatan lu sama seorang, hubungan sosial lu jadi berkurang gitu. Intinya kita gak boleh deket-deket ya sama manusia lain, apalagi pegang-pegang. Sebenarnya bukan karena ini bukan muhrim gitu ya, kalau orang Islam kan ada bukan muhrim gitu, bukan, tapi kayak penyakitnya ini sangat nular gitu, virusnya ini sangat nular. Mau bener misalnya ngomong nih sama gue deket-deket banget gitu, kalau lo ngomong suka nyiprat tuh ludahnya, nah itu tuh kuah tuh, nah kuah lo itu bisa nularin orang-orang sekampung. Maksudnya nih virus corona ini menular dari droplet. Droplet itu apa? Ya itu tadi kuah di mulut, alias air liur, terus bersin dan cairan mata. Ribet kan? Menurut gue ini adalah masa terribet dalam hidup gue selain masa persiapan pernikahan. Kalau lo lagi melakukan persiapan nikah nih, yang paling mengkhawatirkannya tuh cuman kayak jadi apa enggak lo masih laki lo ini gitu kan. Nah kalau pandemi coronavirus, persoalan hidup dan mati cuy, bisa nularin orang lagi. Dan buat sakit orang dan buat mati orang, gila kan, serem banget. Itu sebabnya ya pemerintah Indonesia itu juga nggak bolehin kita keluar rumah. Jadi banyak banget kantor-kantor yang mewajibkan karyawannya kerja di rumah atau work from home. Terus adalah tuh keluar hashtag di rumah aja. Jadi itu bahkan penyanyi aja tuh nggak boleh kerja, beb. Karena hal ini juga nih kita jadi terpisah-pisah sama orang yang kita cintain. Coba ya, nih gue ceritain salah satu pengalaman teman gue. Teman gue ini aslinya neng Bandung nih, tapi dia emang kebetulan kerjanya di Jakarta. Dulu sempat satu kantor sama gue, sekarang udah enggak. Dia tuh nggak berani pulang ke Bandung sejak tengah Maret. Dia takut nularin mamanya yang udah sepuh gitu. Apalagi dia emang abis keluar negeri. Kalau nggak salah waktu kemarin abis dari Korea atau Jepang gitu, gue lupa. Negara yang awal-awalnya terdampak sama si virus corona ini. Nah, alhasil dia sampai sekarang nggak bisa ketemu mamanya. Padahal dia deket banget sama mamanya. Dia itu cuman punya mama, papanya udah meninggal lama. Nah di rumah itu mamanya cuma tinggal bersama si tantenya. Tantenya juga udah sepuh dong. Kalau lo mamanya aja sepuh, pasti tantenya juga nggak kalah sepuh gitu. Dan seremnya lagi di kompleknya itu ada yang positif corona. Makin spot jantung lah dia mikirin itu semua. Bayangin ya, udah gak bisa ketemu orang tercinta, ada ancaman virus di dekat orang tercintanya. Wah gila sih, gue ngeri gitu. Aduh, apalagi nih sekarang nih, presiden udah ngelarang kita mudik, pulang kampung gitu. Bakal dikasih sanksi bahkan. Makin gak mungkin banget tuh teman gue itu pulang kan. Gak cuman itu deh, gue ada lagi cerita dari teman gue yang lain nih. Ini kok tadi si Neng Bandung, ini Neng Jakarta nih. Bogor deh sebenarnya sih ya, tapi dia Jakarta gimana ya, pokoknya anak gaul Jakarta sebenarnya dia. Cinta terhadap istri dan anak tuh juga terambat. Ini cerita langsung dari keluarga temen gue yang tadi itu gue bilang. Suatu hari suaminya terpaksa jadi ODP virus corona. Ini karena ada teman sekantornya yang terkena COVID-19 itu.
Dia tuh harus berpisah 2 minggu sama teman gue dan anaknya. Suaminya ini ya. Sumpah ya, kalau lo pikir selama ini cowok cuek sama anak, enggak, Bo. Mereka bukan cuek, cuman santuy aja kali ya. Tiap hari gue liat suaminya posting foto anaknya dong ya, karena kangen kali. Foto yang dikirim sama teman gue itu, jadi tiap hari teman gue ngasih foto-foto dailynya anaknya gitu lagi ngapain. Terus kayak si suaminya ini kayak menghitung hari gitu, day minus berapa buat ketemu anaknya. Gila ya, kangen banget. Pasti gue nggak kepikir deh anaknya pun nyariin bapaknya, kayak kangen main gitu, sampai kayak tidur gitu ya, si anak ini tidur sampai bawa meluk baju bapaknya. Itu kayak kangen ya, mungkin baju bapaknya masih ada baunya, itu yang bikin dia kangen. Aduh, gue miris banget nih ngeliatnya. Satu cinta lagi terhalang gitu sama virus corona. Sedih gue. Yang bener-bener bikin gue sedih dan sebel banget sama virus ini tuh beberapa waktu lalu gitu, awal-awal April ya. Gue terpaksa kehilangan salah satu temen gue yang super duper baik. Kalau ada peri cowok, gue bakal bilang dia bapak peri. Baiknya gak ketulungan sih. Semua orang gak ada yang pernah berpikiran buruk soal dia, dan emang baik banget, gimana ya gitu. One day itu kena radang paru. Ternyata beberapa rumah sakit yang dia kunjungi itu memungkinkan dia gimana ya, kayak lu jangan corona deh, kayak gitu di rumah sakit. Jadi itu dia mesti pindah-pindah rumah sakit gitu kan. Sampai akhirnya dia sempat tes virus corona di Wisma Atlet. Sayangnya hasilnya negatif dan dia harus nggak di situ kan. Sayangnya nih, kondisinya tambah buruk guys. Literally buruk. Dan dia harus dirawat di salah satu rumah sakit kan, di Bilangan Jakarta Pusat. Dan ternyata dia punya masalah jantung. Dan dokter sana juga tampaknya masih curiga dia itu COVID. Dan akhirnya meninggal guys, setelah berapa hari itu meninggal. Dan diketahui ternyata dia komplikasi antara jantung dan COVID-19. Gila, bayangin gak sih? Kayak big loss banget buat gue sih. Big loss banget buat gue dan teman-teman gue. Bahkan kita tuh gak bisa ngelayat guys. Gue gak bisa ngelayat orang baik itu gitu. Gak bisa nuangin cinta pertemanan gue sama dia gitu secara langsung ke dia terakhir kalinya gitu, dengan datengin pemakamannya. Gue gak bisa. Dia harus pakai protokol corona. Sedih sih gue. Gue tuh itu gue udah gak suka ya. Gue makin gak suka lagi. Gue makin gak suka COVID-19 ini. Karena beberapa waktu lalu saudara deket gue juga meninggal dunia. Tapi bukan karena corona sih. Dan sedihnya tuh gak ada keluarga besar yang bisa datang ke pemakaman ini. Cuman anak-anaknya saudara gue ini yang bisa datang gitu. Padahal gue deket banget sama dia. Kita bahkan harus pakai aplikasi meeting nih. Keluarga besar terus pakai aplikasi meeting yang video call yang lagi ini tuh untuk lihat pemakamannya. Gue pertama kali dalam hidup gue lihat pemakaman keluarga secara online. Anjir, sedih banget. Kayak tusuk-tusuk hati gue tuh kayak hancur, kayak kepotek satu-satu kecil-kecil gitu. Aduh, bayangin ya, anggota keluarga yang lo cintain masuk liang kubur nih. Dan lu sama sekali gak bisa lihat wajahnya sebelum itu. Lu sama sekali gak bisa dateng nganterin dia untuk terakhir kalinya gitu. Aduh, gila. Dan pemakamannya juga sebenarnya tadinya pakai standar COVID-19 juga, karena kayaknya kayak standarnya kayak gitu sekarang deh. Jadi harus cepat gitu, gak boleh ditahan, jadi harus meninggal langsung harus cepat dikuburin gitu. Dan peti jenazahnya cuma boleh dibuka bagian atasnya. Ini juga dibuka itu karena udah dapat izin dari rumah sakit. Biasanya kalau dia memang pasien COVID-19 gak boleh dibuka sama sekali, itu akan tutup pakai plastik. Nah tapi kalau karena dia bukan pasien COVID-19 dan udah ada izin dari rumah sakit, dia boleh dibuka dikit. Wah, tapi gue cuma bisa mewek bu berapa hari.
pikiran, ngerasa bersalah sih. Dan si orang ini udah ngasih banyak buat gue, tapi gue di saat terakhirnya dia gue gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan gue gak bisa datang ke pemakamannya. Sedih kan? Tapi ya gini juga sih, sebenci-bencinya gue sama COVID-19 ini. Tapi sebenarnya virus corona ini ngajarin gue banyak hal sih. At the end yang menerima baik dan buruknya lu itu, Mooners itu, hanya keluarga. Keluarga yang terima lo apa adanya. Mungkin Tuhan nyuruh kita lebih dekat keluarga dengan adanya virus ini ya. Apalagi bagi kita yang bertahun-tahun tuh sibuk. Sibuk sama kerjaan, sibuk sama teman-teman, sibuk sama... Ya lo lupain lah tuh keluarga lo gitu kan. Nah, ini saatnya lo bersama keluarga. Mungkin Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk memperbaiki banyak hal gitu. Ya misalnya ya sesimpel ini, rumah lo kotor nih gara-gara lo pergi kerja pagi, pulang kerja malam, lo lupa bersihin. Nah kayak gitu sih. Tuh satu ya. Terus sama memperbaiki hubungan lo sama orang tua sih. Memperbaiki hubungan kita sama diri sendiri. Kita jadi punya self time yang lebih banyak sih. Lo gak usah jain lagi gitu kan. Orang lo di rumah mau ngapain? Orang rumah udah tahu lo kayak apa. Sekarang ini kalau lo memang sayang sama keluarga, sayang sama teman-teman lo, jangan keluar rumah dulu deh. Apalagi kalau bukan suatu hal yang urgent. Coba di rumah aja dulu. Kali aja bisa dikerjain di rumah. Ini menolong virus corona tuh gak dapat tersebar dengan cepat aja gitu. Dan cepat berakhir. Nah, itulah cerita cinta yang terhalang virus corona. Versi gue. Stay tune terus di podcast Lupain Mantan ya. Ingat Mooners, di rumah aja dan tetap berkarya seperti gue. See ya! Kirain Nabi pamit.